Ustazah telah hadir di tengah-tengah kita untuk mempersingkat waktu. Marilah kita dengarkan tausiah ilmu yang akan disampaikan oleh Umi Faridah. Waktu kami silakan. Sekarang surat Al-Lail ya. Kedua udah selesai kan ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadzal hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama yang kita hormati dan kita cintai karena Allah, sahibul bait kita Ibu serta keluarga, semoga penghuni rumah ini senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala dikokohkan iman Islamnya, diistiqomahkan dalam ibadah dan berbuat kebaikan, dan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan semua urusannya. Juga yang saya cintai Ibu RT kita ya, Ibu RT Silakan mendampingi Ustazah. Mendekat yang ini aja. Alhamdulillah. Kalau pengurus ininya siapa di sini? Menindak. Soalnya Bunda ya, Bunda Marni ya. Penasehat. Udah balik dari Garut. Alhamdulillah sehat ya Bunda ya. Juga ibu semuanya yang cantik-cantik, yang salihah. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Karena aku jadi nutupin, maaf. Biar gak ditanya ya. Bahagia Ibu? Bahagia ya? Alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan kepindahan kepada kita nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan waktu, hingga pada sore hari ini atas izin Allah kembali kita dikumpulkan oleh Allah dalam majelis thalabul ilmi. Dan khusus kita hari ini akan mengkaji surat Al-Lail ya. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh para pengikutnya hingga yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu, marilah sebelum kita mengkaji tafsir dari surat Al-Lail, kita baca dulu suratnya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man wattaqa wa saddaqa bil husna
fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa lasawfa yarda. Shadaqallahul azim. Surat Al-Lail ada berapa ayat, Ibu? 21. Ini adalah surat ke berapa? 92 ya. Surat 92 turunnya sebelum hijrah. Disebut dengan surat Makkiyah ya. Surat Makkiyah. Ibu yang dirahmati Allah, surat Al-Lail ini ya sama dengan surat Ad-Duha diawali dengan wawu qasam. Wawu qasam. Yuk, wawu qasam apa? Qasam. Sumpah. Ya. Wawu qasam. Ya, Allah bersumpah. Ya, yang pertama dengan apa nih? Wal-laili. Dengan waktu malam. Wal-laili idza yaghsha. Demi waktu malam apabila menutupi cahaya. Ya. Jadi yang Allah bersumpah dengan waktu malam apabila menutupi cahaya. Ya, berarti gelap. Ya. Nah, sama dengan sumpah-sumpah sebelumnya bahwa ketika Allah bersumpah berarti kita diperintahkan untuk mentadaburi objek yang dijadikan sumpah oleh Allah, yaitu waktu malam. Nah, waktu malam di sini ditekankan kepada waktu malam apabila telah menutupi cahaya, artinya gelap, kegelapan. Jadi malam itu konotasinya gelap. Nah, gelap itu bisa juga diartikan kejahatan. Kegelapan itu biasanya diartikan kejahatan. Kegelapan itu juga maknanya kesesatan, ya, gelap, tanpa ilmu, tanpa cahaya. Nah, jadi Allah di sini menggambarkan tentang waktu malam yang gelap, dan konotasi gelap itu biasanya serem. Gelap itu ya bisa berkonotasi buruk, ya, berkonotasi hal-hal yang sesat dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di ayat keduanya wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila terang benderang. Nah, jadi sumpah kedua ini adalah perbedaan. Yang tadi malam gelap. Nah, sedangkan yang kedua adalah waktu siang. Ya. Jadi perbedaan malam itu gelap, sedangkan siang adalah terang. Nah, ini maknanya juga terang itu maknanya cahaya. Ya, kalau tadi kan menutupi cahaya, gelap itu menutupi cahaya. Nah, siang itu adalah bercahaya. Artinya terang itu maknanya hidayah, nur, cahaya. Ya, jadi ini
Allah sedang memperlihatkan perbedaan-perbedaan malam gelap, kesesatan atau keburukan, dan siang terang cahaya hidayah ya. Nah, kemudian di ayat ketiganya lagi Allah juga bersumpah dengan perbedaan lagi, wa ma khalaqad dzakara wal untha ya. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan ya, laki-laki dan perempuan, perbedaan ya, perbedaan yang bedanya itu mungkin terlihat dari fisik, dari peran dan fungsi yang harus dijalankan, sementara dari sisi kehormatannya, derajatnya itu sama ya, laki-laki perempuan dan derajatnya itu sama. Tidak ada bahwa perempuan itu kelas 2 gitu, enggak. Dalam Islam perempuan juga memiliki derajat yang sama-sama mulia, memiliki tanggung jawab yang sama. Nah, kalau ibu bisa lihat ya bahwa Allah jadikan laki-laki ya dan perempuan mereka memiliki derajat yang sama. Di surat At-Taubah ayat 71-72. Wal mu'minina wal mu'minat ya, yaitu orang-orang yang beriman dari jenis laki-laki dan perempuan ya, itu ba'duhum auliya'u ba ya, laki-laki ya, orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, ba'duhum auliya'u ba, bahwa sebagian dari mereka adalah penolong bagi sebagian yang lainnya. Jadi laki-laki dan perempuan itu adalah kedudukannya sama, dia menjadi saling menjadi penolong bagi sebagiannya ya. At-Taubah ya 172. Udah ada yang ketemu ya, coba baca Artinya atau Arabnya juga. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwan minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai kekal mereka di dalamnya, dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Ya, di ayat ini jelas Allah katakan bahwa ba'duhum auliya'u ba', bahwa kita nih perempuan dan laki-laki itu adalah saling tolong menolong, apalagi yang sudah dipasangkan oleh Allah dalam ikatan pernikahan. Jadi saling tolong menolong ya. Tapi derajatnya semua sama. Perintahnya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya, yang mengerjakan, yang memerintahkan kebaikan, menahan kemungkaran, mengerjakan sholat ya, menunaikan zakat, sama. Sayarhumuhumullah, Allah akan memberi rahmat kepada mereka ya. Jadi yang salat, yang beriman, yang salat, yang zakat ya, kemudian mereka itu mengerjakan perbuatan ma'ruf ya, mencegah dari perbuatan mungkar, maka mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian wa'adallah, Allah berjanji, Allah menjanjikan kepada laki-laki dan perempuan seperti tadi, yaitu surga Aden ya. Artinya laki-laki perempuan ya, memiliki derajat yang sama meskipun ada hal-hal perbedaannya ya, perbedaan dari segi fisik ya, fisik
kemudian fungsi dan peran yang harus dijalankan. Tapi bukan berarti kemudian wanita itu lebih rendah dari laki-laki, tidak. Artinya laki-laki diangkat oleh Allah sebagai imam, sebagai pemimpin, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Laki-laki oleh Allah diangkat sebagai pemimpin, imam, sedangkan perempuan sebagai makmum. Ya. Nah, kenapa? Karena laki-laki mendapatkan kewajiban memberi nafkah. Tapi wanita pun punya keistimewaan yang tidak bisa dilakukan laki-laki, yaitu 3 hal, ya. Hamil, melahirkan, menyusui. Itu nggak bisa, dan itu tidak kalah pahalanya di sisi Allah. Artinya kita sebagai perempuan itu memiliki tugas yang berbeda dengan laki-laki. Kita melakukan, ya, berkembang biak, ya. Kita melahirkan generasi, ya, melahirkan keturunan, sedangkan para laki-laki diberikan kewajiban untuk menafkahi. Tapi bukan berarti perempuan kemudian lebih rendah posisinya dari laki-laki, tidak, ya. Karena dalam sejarah Islam telah mengangkat derajat wanita. Jadi perbedaan yang diungkap oleh Allah tadi, ya, malam gelap, siang terang, kemudian laki-laki dan perempuan. Nah, itu 3 sumpah itu sesungguhnya Allah ingin menyampaikan apa? Yang ingin Allah sampaikan adalah di ayat keempatnya. Inna sa'yakum lasyatta. Ya, sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda. Ya, sungguh usahamu memang berbeda-beda. Nah, ketika Allah ingin mengungkapkan bahwa usaha manusia itu berbeda-beda, diawali dengan sumpah-sumpah yang menunjukkan perbedaan. Ya. Perbedaan usaha-usaha itu, ya, akan perbedaan dari motivasinya, perbedaan dalam melakukannya, juga akan berdampak kepada perbedaan efek-efeknya, hasil yang akan didapatkan, ya. Jadi kalau tadi penggambaran gelap itu tadi kesesatan, ya, kejahatan, kemudian ada yang terang, cahaya, itu artinya kebaikan. Nah, demikian juga dengan usaha-usaha manusia dalam menjalani kehidupannya. Jadi perbedaan itu bukan hanya perbedaan profesi, bukan hanya perbedaan pekerjaan atau perbedaan aktivitas, tapi perbedaan yang ingin Allah ungkapkan, ingin Allah kabarkan kepada kita bahwa perbedaan motivasi, perbedaan niat dan lain sebagainya itu akan melahirkan perbedaan hasil yang akan didapatkan, gitu, ya. Nah, kemudian perbedaan aktivitas manusia, ada manusia-manusia yang beraktivitas, ya, dengan bekal imannya, dengan bekal percaya kepada janji-janji Allah tentang surga, tentang pahala, maka dia akan melakukan perbuatan yang berbeda dengan orang yang tidak percaya, ya. Jadi orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya itu akan terlihat bukan hanya di dalam hatinya dia percaya atau tidak, tapi akan terlihat dari perbuatan yang dilakukannya, ya. Contoh, misalnya ada orang ketika ada orang ngabari, aduh kebakaran, yang nggak percaya duduk aja. Tapi kalau yang percaya boleh aja cepet lari, wah rumahku kena nggak, gitu, ya, karena dia percaya info itu. Maka berbeda yang dilakukan, yang satu santai aja karena nggak percaya sama info itu, sedangkan yang percaya bergegas, berdiri, lihat langsung, ngecek di mana kejadiannya, gitu, ya, apakah dekat rumah saya atau tidak, gitu. Itu bagi yang percaya. Tapi yang enggak, santai aja, kan bohong tuh orang, gitu, ya, dia tetap santai. Nah, makanya kemudian perbedaan itu Allah ungkapkan juga bentuknya siapa tuh berbeda. Yang pertama, orang yang berbeda. Terkait di sini Allah menyatakan terkait dengan harta. Bagaimana sikap seseorang dalam mensikapi harta, ya. Nah, makanya di sini, ya, orang beriman dengan orang tidak beriman itu akan berbeda sikap hidupnya. Cara dia menjalani kehidupan.
cara dia memperlakukan harta yang didapatkannya. Maka ayat keempatnya Allah menggambarkan tentang orang yang fa'amma man a'ta wattaqo. Maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wasoddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna. Ya, al husna itu apa? Ketika para sahabat bertanya, ya, yas'alunaka 'anil husna. Apa itu al husna ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al husna al jannah. Ya. Al husna kebaikan itu maksudnya apa? Wasaddaqa bil husna, dan mereka mempercayai al husna. Maksudnya mempercayai surga yang dijanjikan Allah. Mempercayai juga pahala-pahala. Nah, jadi bagi orang yang dengan dia memiliki keimanan dan percaya terhadap al-husna, janji-janji pahala, ya, janji-janji yang Allah janjikan berupa surga, itu dia percaya. Maka sikap dia dalam mencikapi harta itu berbeda dengan orang yang nggak percaya. Ya, maka orang yang memiliki keimanan, ya, dia akan dia memberikan, maka mudah bagi dia memberikan hartanya di jalan Allah karena dia percaya sama janji Allah. Ya, janji Allah terkait harta gimana? Yaitu bahwa ketika kita al-yunfiquna fi sabilillah kahabbatil ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, jadi ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah seperti kita menanam satu biji, ya, satu biji pohon kemudian tumbuh menjadi tujuh tangkai, ya, batang. Kemudian setiap perantinya itu menghasilkan 100. Berarti Allah gambarkan tentang pahala orang yang bersedekah di jalan Allah, pahalanya minimal 10 kali lipat. Bahkan Allah gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih lagi. Bagi yang percaya tentu dia akan mudah mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Nanti Allah akan ganti nih, ya, 100 kali lipat. Ya, Allah ganti 700 kali lipat, Allah ganti 10 kali lipat. Itu percaya sehingga membuat dirinya mudah. A'ta wattaqo, mudah memberi karena ada dasar takwa. Ya. Jadi kalau yakin pasti dia lakukan. Ya. Nah, seperti di ayat ini ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul tentang seseorang yang bakhil. Ya. Bakhil. Nah, ya, bakhil, yang bakhil itu seperti apa? Ya, maka ayat selanjutnya, orang yang bakhil dikisahkan di zaman Rasulullah SAW ada seseorang laki-laki pemilik kebun kurma. Ya. Pemilik kebun kurma, kemudian seluruh kurmanya itu panen. Tapi ada satu pohon yang dia itu dekat ke rumah seorang anak yatim yang miskin. Ya. Kemudian dahannya itu masuk ke halaman nih rumah anak yatim. Nah, kemudian ketika panen anak yatimnya itu karena dahannya melambai ke rumah, ngambil tuh. Ya, ketika ada yang jatuh-jatuh kurmanya sudah matang dimakan, anak kecil itu dikumpulin di tangannya. Tiba-tiba pemilik pohon kurma datang dan anak itu diomelin, dihardik, kemudian yang ada di tangannya direbut, bahkan yang ada di mulutnya dirojok, keluarin. Ya Allah. Sang ibu melihat itu sedih sekali kan, anaknya dilakukan itu, kemudian mengadulah kepada Rasulullah SAW, mengadukan peristiwa tadi. Ya, setelah mendengarkan peristiwa itu, kemudian Rasulullah mendatangi laki-laki itu, pemilik kebun, pemilik kurma tadi. Kata Rasulullah bahwa berikanlah, ya, kurma yang masuk ke halaman anak yatim itu, berikan, itu hak mereka. Nah, maka kalau engkau memberikan kurma, nanti kamu akan dibalas oleh Allah pohon kurma di surga, gitu ya. Tapi apa kata si bakhil ini? Kata dia cuman segitu, ya, cuman segitu janjinya, jadi nggak percaya, menyepelekan yang dijanjikan oleh Rasul. Akhirnya ucapan si
pemilik kurma ini didengar oleh sahabat yang lain, ya. Kemudian sahabat lain mendekati Rasul, ya Rasulullah, apakah tawaran itu juga berlaku untuk aku, gitu ya? Kalau aku mensedekahkan pohon kurma nanti diganti dengan pohon kurma yang lebih baik di surga. Kata Rasulullah, berlaku juga. Maka laki-laki yang dermawan ini, dia kemudian bernego tuh kepada pemilik. Kalau kayak gitu, bagaimana kalau pohon kurma ini saya beli, gitu ya? Saya beli. Nah, pemilik kurma memang bakhil ya. Ketika menawar gitu, kalau kamu berani beli, tapi pohon kurma ini harganya sebanding dengan 40 pohon kurma, baru aku kasih jual ke kamu. Akhirnya yang dermawan ini oke, berani dengan harga segitu, maka dibelilah satu pohon kurma yang dahannya melambai ke rumah anak yatim, ya, dengan harga 40 pohon kurma. Nah, setelah mengumpulkan sahabat yang lain, terjadi transaksi untuk menjadi saksi bahwa pohon ini sudah jadi milikku ya, sudah aku bayar senilai 40 pohon kurma. Akhirnya terjadi transaksi. Setelah transaksi terjadi, sahabat itu menghadiah kepada Rasul, ya Rasulullah, aku hadiahkan pohon ini untukmu, gitu. Nah, setelah Rasulullah tidak boleh menerima sedekah ya, karena sedekah itu untuk level yang di bawah kita, ya. Artinya yang posisinya di bawah kita itu sedekah. Tapi kalau kita selevel begini teman, bukan sedekah. Masa kita traktir rokok bakso tiba-tiba misalnya bilang, Umi sedekah ya, gitu. Sedekah gitu. Kalau sedekah tuh kesannya di bawah. Hadiah, traktir ya, hadiah gitu ya. Nah, Rasulullah nggak boleh terima sedekah, tapi menerima hadiah. Setelah hadiahnya diterima oleh Rasulullah, disedekahkan kepada keluarga anak yatim. Ya, Masya Allah. Nah, ini artinya berbeda sikap. Orang yang tidak percaya seperti itu sikapnya. Tapi yang percaya dengan ucapan Rasul, dengan janji al-husna, surga, janji akan diganti oleh Allah dengan pohon kurma yang lebih baik, itu bagi yang percaya, ya sikapnya dia berani membayar mahal pun. Nah, itulah perbedaan-perbedaan yang ingin Allah ungkap, bahwa manusia itu berbeda-beda dalam mensikapi segala sesuatu, tergantung apakah dia memiliki keimanan atau tidak. Percaya enggak dengan janji-janji Allah? Kalau percaya pasti dia akan upayakan, dikerjakan. Nah, itu ya. Jadi yang membedakan manusia, kok ada yang pelit, koret, ya pedit, merigihese, koret, ya. Tapi ada orang yang dermawannya jor-joran, royal, sodakonya, nggak pakai mikir, bro gitu ya. Kok ada yang begitu? Apa yang melatar belakanginya tadi? Beriman kepada Allah, percaya sama janji Allah bahwa apa yang dikeluarkan akan diganti oleh Allah minimal 10 kali lipat. Ya, pernah ya ada seseorang yang dia itu murid Umi, belajar Umi sering ini tentang sedekah ya. Kata dia gini, jadi dia pulang kerja itu sholat di satu masjid. Pas gitu, pas ngerogoh duitnya tuh ada 5.000-an sama 50.000. Nah, kan kami selalu ingat bahwa sesungguhnya yang punya kita tuh yang kita keluarkan di jalan Allah ya. Jadi, nah dia tuh antara ngasih ke trombol ini yang 5.000 apa yang 50 ya. Sementara dia harus naik Gojek nih. Waduh, kalau kasih 50, Gojeknya ntar gak ini, bisa bayar. Tapi kalau ngasih yang 5.000, ya ini kan justru yang 5.000 nih yang nanti kekal di sisi Allah kan gitu ya. Udah diajarkan mindsetnya tuh dalam bersedekah, mindsetnya dibalik-balik gitu. Jadi bukan ya tinggal 50, bukan, ya kan? Justru yang ada itu yang kita sedekahkan kan gitu ya. Akhirnya dia beraniin, bismillah, dia masukin yang 50 gampang, nanti Gojek bayar di rumah kan bisa ya, bayar di rumah, akhirnya dia masukin yang 50.000, yang tersisa 5.000 di kantongnya. Nah sampai rumah ya, bayar Gojek, uang dari rumah, selesai mandi segala macam, tiba-tiba kring ada telepon dari kakaknya yang di kampung. Tiba-tiba nih habis jual kelapa, nih bagi-bagi nih katanya, sarang 500 ya gitu, sarang 500.000. Langsung dia ingat, oh iya ya, Allah tuh baru ngeluarin 50.000, langsung diganti sama Allah 10 kali lipat 500.000. Kalau kita sudah yakin, percaya, dites dulu. Kalau belum dites, coba tes. Itu benar-benar terjadi. Bahwa sedekah itu adalah
ajaib. Bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang percaya gitu. Kalau nggak yakin, nggak percaya, nggak. Maka itulah perbedaan manusia dalam mensikapi ya tentang harta. Jadi bagi orang yang seperti itu ya kata Allah bahwa fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, orang yang dalam hidupnya tuh murah, mudah memberi, dermawan ya, ar-rasih ya, orang yang dermawan. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka Allah akan memberikan kepadanya kemudahan menuju kemudahan ya. Maka Allah akan mudahkan baginya menuju kemudahan. Orang yang seperti ini hidupnya dibuat berkah, dibuat mudah ya. Bahkan Allah mudahkan kemudahan, itu adalah yang dimaksud dengan kemudahan yang paling besar adalah surga. Maka orang seperti ini hidupnya pun akan dibuat oleh Allah mudah. Selalu ada jalan keluar ya, sebagaimana janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi kalau kita bertakwa, maka kita tuh akan diberikan dalam hidup kita ada aja jalannya ya. Ada aja solusinya. Ada ide, ada aja, Masya Allah. Luar biasa. Ya, selalu aja ada jalan keluar yang tidak diduga-duga. Ya, kalau orang baik, orang soleh, orang yang bertakwa pada Allah itu ada. Pernah ada satu kisah yang luar biasa gitu ya. Jadi dia itu hamil, melahirkan, saat melahirkan itu bayinya meninggal. Tapi dalam waktu yang sama ada bayi yang ibunya meninggal. Akhirnya nih berinisiatif yang ibunya meninggal untuk memberikan anak bayinya. Jadi sama, perempuan yang meninggal ini perempuan. Nah, yang satu ibunya yang meninggal, bayinya perempuan. Akhirnya dua keluarga ini bersepakat bahwa bayinya ini diasuh sama yang akhirnya, artinya, nah itu ada aja jalannya. Ya Allah, kalau orang bertakwa tuh ada kesedihannya tuh. Langsung akhirnya bayinya kan jadi bayi yang disusui, sehingga mahrum dengan suaminya kan, walaupun adopsi jadi mahrum. Masya Allah, suaminya orang soleh, ya jadi mahrum, subhanallah. Itu satu solusi yang nggak terpikirkan oleh kita, tapi Allah tuh kasih jalan bagi orang-orang yang bertakwa. Ada aja jalannya. Maka yakin bahwa takwa itu sebenarnya solusi atas segala kesulitan hidup kita. Apalagi setelah bertakwa dia murah hati, dermawan. Pasti Allah janjikan faswalu yassiruhu lil yusra. Mudah. Orang itu kalau orang mudah memberi, hidupnya juga mudah. Contoh ya, misalnya kalau kita tuh orangnya mudah memberi, cari asisten juga gampang. Iya, apalagi kan kayak misalnya kita komplek nih, asisten orang ibu perkampungan itu udah saling kenal kan, ibu. Misalnya ada yang terkenal di sini pelit koret, pas nyari hodimah susah banget, gak ada yang mau, pelit orangnya gitu ya. Tapi kalau yang murah hati nih, berebut siapa yang lagi jadi, mau gitu, pada mau. Jadi orang yang murah hati itu ada aja jalannya, itu mudah ya. Untuk cari orang kerja sama dia juga enak. Dia itu orangnya baik, udah ini. Nah kalau kita hati-hati, kalau kita nyari hodimah susah, jangan-jangan kita udah bawel, pelit pula. Suka ngomel-ngomel, kerja nggak dulu diprotes terus gitu ya. Terus kalau pulang lenggang kangkung, nggak pernah dibawain apa-apa. Ya udah, wassalam dah, susah nyari hodimah gitu ya. Artinya ya bahwa kemurahan hati itu memudahkan semua urusan kita. Memudahkan semua urusan kita. Ya. Jadi bagi orang-orang yang bertakwa ya, kemudian dia juga ringan dalam memberi, maka dia akan dimudahkan oleh Allah ya, mendapatkan kemudahan dalam hidupnya ya. Kemudahan apa saja? Orang yang baik itu dimudahkan untuk berbuat baik ya. Masya Allah, kalau kita misalnya dengan iman dan takwa kita berupaya fokus untuk mencari pahala, mencari ridha Allah, itu Allah akan mudahkan untuk kita berbuat baik. Ada aja jalannya untuk sarana kita untuk melakukan amal kebaikan. Kemudian orang yang seperti itu juga dimudahkan memperoleh kebahagiaan karena hatinya lapang.
orang baik itu ya hatinya lapang. Nah, tapi hati-hati jangan sampai kita nyakitin orang baik ya. Orang baik tidak akan membalas kejahatan kita, enggak, karena dia orang baik nggak bakal balas. Tapi hati-hati, nama kita udah tidak disebut dalam doa-doanya. Gitu. Yang tadinya suka doain kita karena kita nyakitin dia, udah namanya nggak disebut lagi. Makanya jangan pernah menyakiti orang yang baik. Ya memang dia tidak akan membalas kejahatan kita. Ya kita zolimin dia, kita nyakitin dia, nggak akan balas dia. Tapi diam-diam dia udah nggak nyebut nama kita dalam doa-doanya. Sering juga kita. Siapa tahu kita hidup baik-baik aja hidup kita ini karena doa-doa orang yang tulus mendoakan kita, kan gitu ya. Makanya jadi mudah baginya, dan puncak kemudahan itu adalah surga. Dimudahkan baginya jalan menuju surga. Makanya Allah katakan bahwa ar-rasih itu adalah orang yang dermawan. Ar-rasihu qaribu minallah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Wa qaribu minan nas, dan dekat dengan manusia. Orang yang royal, orang yang baik ya, itu dekat dengan manusia. Seneng kan kalau punya teman royal, dikit-dikit traktir, dikit-dikit ngasih apa, ngasih senang. Maka orang yang rohis itu dekat dengan manusia. Orang suka dengan dia. Ya. Wa qaribu minal jannah, dan dekat dengan surga. Ya. Iya. Royal dekat dengan surga. Kenapa di surga itu ada satu pohon? Pohon ar-rasih, pohon kedermawanan. Akarnya, batangnya ada di surga. Tapi dahan-dahannya, ranting-rantingnya melambai ke dunia. Barang siapa yang memegang rantingnya, daun-daunnya, maka dia akan ketarik ke surga. Gitu ya. Jadi ibaratnya dia melambai ke dunia, yang megang, yang memiliki sifat ar-rasih, maka akan ditarik ke surga. Masya Allah ya, luar biasa. Sedangkan al-bakhilu, orang bakhil, orang koret, ba'idu minallah. Koret pasti ya Mikirnya tuh udah sampai ke udah sampai kopet lo belum pikir banget. lu koret gitu. Kalau orang bakhil, orang koret, ba'idu minallah, jauh dari Allah. Allah nggak suka sama orang koret, nggak suka Allah sama orang pelit ya. Bahkan Allah lebih mencintai ya, innallah ahabba ya ahabbal abid. Allah mencintai hamba yang dia itu awam sama agama tapi rosih, tapi dia dermawan. Min alimil bakhil, daripada orang alim, orang pinter agama, orang rajin ibadah tapi pelit. Allah lebih suka dengan orang yang awam sama agama. Ya dia mesti mengerjakan ibadah yang wajib-wajib aja tapi murah hati. Itu Allah lebih suka dibanding orang alim, orang pinter agama, ya, orang rajin ibadah, abid. Ya, abid itu kan orang ahli ibadah tetapi dia pelit. Allah lebih suka yang itu. Ya, sampai gitu. Makanya Allah ba'id. Allah jauh dari orang yang bakhil. Al-bakhilu ba'idu minan nas, jauh dari manusia. Siapa yang senang punya teman pelit? Ya, orang pelit itu aneh. Dia nggak mau ngumpul sama sesama orang pelit. Ya, kalau yang lain kan, nih suka ngaji, senangnya kumpul sama yang suka ngaji. yang suka ini traveling, senangnya ngumpul sesama yang suka traveling. Yang suka cooking, masak-masak, kumpulnya sama yang suka masak-masak. Tapi yang pelit, dia nggak suka kumpul. Lah, kalau kumpul sesama orang pelit, ya kering, nggak ada air. Ya, Masya Allah. Makanya orang pelit juga nggak suka sama orang pelit. Ya iyalah, dia senangnya teman yang royal karena dia pengennya ditraktir terus gitu ya. Kalau sesama orang pelit ngumpul mau jajan,
bingung, pura-pura ada yang pura-pura ke toilet nggak mau bayarin. Sampai mau bayar celingkukan, nggak ada yang berebut untuk bayar, ya, atau BSBS gitu. Ya, makanya bakhil itu jauh dari manusia. Manusia nggak suka dengan orang pelit. Ya, wa ba'idu minal jannah, dan jauh dari surga. Nauzubillah min dzalik. Nah, makanya di neraka pun ada pohon kebahilan, kekikiran. Akarnya, batangnya di neraka. Ranting-rantingnya, daunnya melambai ke dunia. Barang saya berpegang pada rantingnya, bakhil, pelit, korek, maka ditarik masuk ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya, makanya ya orang pelit itu ya Allah ya Rabbi. Ya, senang punya orang teman pelit. Enggak ya? Ya. Udah pelit selamitan pula. Biasanya begitu. Kalau orang pelit selamitan, tukang minta gitu ya. Karena dia berpikirnya menerima terus, nggak terpikir untuk memberi ya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi itu ya sikap yang berbeda ya, yang Allah katakan inna sa'yakum lasatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya terhadap janji-janji Allah, kemudian dia dermawan, mudah memberi, maka akan dimudahkan pula hidupnya oleh Allah. Ada aja jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya. Dan puncak dari kemudahan itu adalah dimasukkan ke dalam surga. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan fa'amma man bahila wastaghna, adapun orang yang bakhil dan dia merasa cukup, ya, cukup, tidak perlu pertolongan Allah. Ya, orang kikir itu biasa merasa dirinya cukup. Dia udah cukup. Cukup dalam pengertian gini, kalau saya sakit, jadi dia nggak merasa butuh Allah, toh uang saya banyak. Ya, kalau saya sakit saya bisa ke Singapura berobat. Saya ini. Dia merasa semuanya bisa diselesaikan dengan duit. Ya. Tidak ada ketergantungan kepada Allah. Tidak merasa butuh dengan Allah. Ya. Maka orang yang seperti ini ya semakin kaya semakin pelit, semakin kaya semakin pelit. Nauzubillah min dzalik. Ya. Bahwa makanya orang yang kikir itu, orang yang pelit itu, dia sesungguhnya bukanlah orang yang, ya, kalau dalam Islam itu bahwa al-ghina, kekayaan, orang yang kaya itu laisal ghina bi kasratil mal. Jadi konsep Islam tentang kaya itu ya, laisal ghina, bukanlah disebut orang kaya yang memiliki harta banyak, itu bukan orang kaya. Dia orang kaya, uangnya banyak, ya, sahamnya banyak, depositonya banyak, aset-asetnya banyak, tapi dia korek, itu dalam pandangan Allah dia orang yang miskin, karena dia rasanya kurang terus sama harta, gak merasa cukup, rasa kurang terus. Ya, jadi laisal ghina bi kasratil mal, bukanlah dikatakan orang yang kaya orang yang banyak harta. Innamal ghina ghinaun nafsi, sesungguhnya orang yang kaya adalah orang yang kaya hati. Hatinya penuh dengan qanaah, merasa cukup. Karena merasa cukup, dia selalu terdorong untuk memberi. Gitu. Dia merasa cukup. Ya beda dengan orang yang merasa kurang aja. Misalnya dia punya harta 100 miliar. Tiba-tiba saham yang dia taruh turun 1 miliar. Dia tuh rugi 1 miliar, stres. Padahal hartanya masih 99 miliar. Lah, berapa banyak orang yang tidak punya harta 1 miliar pun gak punya. Lah, hidupnya bahagia. Nah, disinilah maka kekayaan itu tidak diukur dari banyaknya harta, tetapi dari kemurahan hati. Hatinya kaya, sehingga walaupun hidup dia sederhana, dia bisa banyak memberi, menolong orang, ya. Jadi seperti itu. Maka orang yang tadi fa'amma man bahila wastaghna, adapun orang
yang tidak percaya terhadap janji-janji Allah berupa pahala. Kayak yang tadi kan dijanjikan nanti diganti dengan pohon kurma yang lebih di surga yang lebih baik. Dia jawabannya cuma segitu ya, tawarannya ya, nggak percaya dengan ucapan Rasul ya. Maka orang yang seperti itu akan akibatnya apa? Tadi dia babil husna, dan dia tidak percaya sama al husna, janji-janji pahala dan surga. Maka orang yang seperti ini hidupnya akan dibuat sulit. Fasanu yassiruhu lil usra, maka Allah mudahkan baginya ya, Allah mudahkan baginya menuju kesukaran dan kesulitan, kesengsaraan ya. Dan puncak dari kesulitan, kesengsaraan yaitu neraka. Allah mudahkan baginya jalan menuju neraka. Sudahlah tidak beriman ya, tidak percaya dengan janji-janji pahala, tidak percaya dengan al-husna surga, maka orang yang seperti ini, orang yang menjalani hidup seperti ini, dia akan dimudahkan menuju kesukaran, dimudahkan menuju puncak dari segala kesukaran yaitu neraka. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi orang-orang yang tadi bakhil ya terkait harta, dia tidak mengeluarkan zakatnya, tidak mengeluarkan infaknya, maka dia akan dibuat sulit ya hidupnya oleh Allah. Maka orang pelit itu apa Bu? Kata orang pelit hidupnya sulit, sempit, kuburannya sempit, ada yang bilang kuburannya sempit orang pelit ya. Karena dia tadi ya, dia akan ya dalam hidup ini akan banyak mengalami kesulitan ya, dipersulit ya, sehingga ya nanti akan mendapatkan justru ya puncak dari kesulitan itu yaitu dimasukkan ke dalam neraka ya. Kemudian ayat 11-nya wa ma yughni anhu maluhu idza taradda ya. Dan hartanya yang dia timbun-timbun, yang tidak dia keluarkan zakatnya, yang tidak dikeluarkan infaknya, sedekahnya, ya, tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa, ya. Bahkan harta yang ditimbun-timbunnya ini akan menjadi, ya, beban, bahkan siksaan di neraka, ya. Dikisahkan di neraka orang-orang yang menimbun hartanya berupa emas, kalung, gelas, gelang, segala macam. Ada kan yang gelasnya emas? Ada gelasnya emas, ada toiletnya emas, ada toiletnya berlapiskan emas, mobilnya berlapiskan emas. Iya. Ya. Jadi nanti di neraka itu emas-emas itu akan dibakar di bara api dan akan digosokkan ke dahinya. Nih, harta yang dulu kamu simpan, ini harta yang dulu kamu banggakan, tidak dikeluarkan zakatnya, itu menjadi beban, menjadi siksa bagimu. Ya, jadi sayang sekali orang yang menumpuk harta, tidak sempat untuk mengeluarkan zakatnya, tidak dikeluarkan, itu jadi beban. Ya, insya Allah. Seperti itu. Jadi tidak akan bermanfaat, bahkan menjadi siksaan baginya. Sudah jam berapa? Mau dihabiskan nggak? 15. Maghribnya cepat ya, sampai sini aja dulu ya. Sampai sini aja dulu ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Sampai situ. Ya, jadi betapa orang-orang yang bakhil ini sangatlah merugi. Ya, ada kan orang yang bakhil bahkan buat diri sendiri aja bakhil. Buat diri sendiri bakhil gitu ya, apalagi buat orang gitu, senangnya numpuk aja hartanya itu. Nah, orang kayak gini sangatlah rugi ketika dia meninggal, hartanya tidak bisa menolongnya, bahkan menjadi beban, menjadi siksaan baginya ya. Itu saja materi kita hari ini sampai ayat 11 ya, mudah-mudahan nanti bisa kita sambung pada pembahasan kajian bulan depan insya Allah.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini untuk sharing ilmunya hari ini. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang dermawan, kemudian memberi dan senantiasa memberikan kemudahan bagi orang-orang di sekeliling kita, terutama untuk senantiasa menggunakan harta yang diberikan Allah itu untuk berjuang di jalan Allah. Selanjutnya doa, mohon Nih, udah nih doa. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafiqu ni'mahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al hadhihi jam'atan jam'atan marhumah wa tafarruqna min ba'diha tafarruqan ma'sumah. Ya Allah, jadikanlah jamaah pada sore hari ini jamaah yang terrahmati, dan jadikanlah perpisahan kami adalah perpisahan yang Kau hapuskan dari segala dosa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fi 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu keselamatan dalam beragama, keselamatan hidup di dunia, dan keselamatan di akhirat. Ya Allah, sehatkanlah jasad kami, tambahkanlah ilmu kami, berkahilah rezeki kami. Ya Allah, berilah kesempatan bagi kami untuk bertaubat sebelum datang ajal menghampiri kami. Ya Allah, berilah rahmat-Mu saat kami menjelang ajal kami. Ya Allah, lembutkanlah pada saat kami menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, berilah pengampunan kepada kami setelah datang sakaratul maut. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu keselamatan dari siksa api neraka. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai rangkaian acara taklim pada hari ini. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silakan.